Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kebangkitan Nusantara. Hari ini adalah hari ke-11 perjalanan kita melakukan konsolidasi, penataan struktur, dan peningkatan percepatan KTA, khususnya di Sumatera. Sudah sejak tanggal 16 kemarin kita sudah melakukan perjalanan dengan Ketua Tim Percepatan Struktur yang juga adalah Ketua Bidang Organisasi Partai Kebangkitan Nusantara. Tanggal 16 kita melakukan perjalanan dari Jakarta menggunakan mobil, melakukan perjalanan darat. Daerah pertama yang kita kunjungi adalah Lampung. Dari Lampung kita lalu ke Jambi, dari Jambi Palembang, dan kemarin kita ada di Riau. Dari Riau kita sudah melakukan perjalanan ke Batam, dan lalu sekarang hari ini kita berada di Kota Padang. Nah, hari ini kita bicara langsung dengan mbahnya struktur, mbahnya organisasi di Partai Kebangkitan Nusantara, yaitu Bapak Pranyoto Ateng. Pak Pranyoto ini duduk apa berdiri, Pak? sudah capek kita nih duduk berdiri sama aja Bang Bobi. Jadi selalu kita sampaikan, nah, duduk berdiri kita sama saja. Jadi Pak Pranyoto Ateng ini selama melakukan perjalanan bukan hanya capek duduk di mobil, tapi juga capek memikirkan struktur, karena di setiap daerah kita mempunyai case yang berbeda-beda, masalah yang berbeda-beda, tapi alhamdulillah itu bisa terpecahkan dan terselesaikan dengan baik tanpa ada masalah. Nah, itu pula yang membuat beliau berkurang tingginya 5 cm setiap hari. Jadi ini udah kurang 50 cm ya, udah 11 hari itu. Oke, Pak Ateng, ini kan begitu banyak yang kita temuin, kasus-kasus di setiap daerah beda-beda, permasalahan setiap daerah berbeda-beda menyangkut tentang pembentukan struktur dari tingkatan Pimda, Pincap sampai kecamatan, berbeda-beda dan unik, dan masing-masing punya keunikan masing-masing. Tapi ini dapat terselesaikan dengan cara yang baik, tanpa harus kita bermusuhan, tanpa harus kita menyinggung orang lain, tanpa harus kita menyakiti orang lain. Artinya disinilah kebersamaan itu, bahwa kita punya tagline bersatu dalam kebersamaan. Nah, bagaimana Pak Ateng melakukan pendekatan-pendekatan itu kepada, khususnya kepada Pimda, untuk bagaimana mereka bisa dengan cepat membentuk struktur di daerah-daerah? Bang Bobi, kita nggak terasa ya, hari ini hari ke-11 kita sudah nyampe di Ranah Minang ya. Ranah Minang kelihatan mungkin dari sini. Ini ada Masjid Raya, rumah adat kita ya. Masjid Raya. Oh, Masjid Raya ya, berbentuk adat ya. Nusantara banget. Jadi memang dengan tagline kita kebersamaan Fitrika Satata, ini juga sungguh sangat luar biasa, dan itu ternyata mampu diaplikasikan dengan baik teman-teman di daerah. Kita mulai dari Lampung ya, kemarin Rakorda ya, alhamdulillah kita hadirin, dan laporan, bukan hanya sekedar laporan tapi fakta di lapangan kita cek langsung. Pemdapnya juga sudah terbentuk, kabupaten kotanya juga sudah terbentuk 100%, terus kedua Pincamnya juga sudah mendekati angka 60%, KTA juga sudah tuntas, dan sekarang teman-teman lagi fokus di soal dokumentasi yang persyaratan administrasi, termasuk domisili, terus surat keterangan terdaftar di Kesbangpol, rekening bank, ya tinggal hal-hal yang bersifat administratif ya. Dan mudah-mudahan ini tuntas
dan kita pastikan itu kita bisa menuntaskan. Tuntas. Nah, terus begitu juga kemarin kita pada waktu kita di Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan juga kita sudah tuntas 100% kabupaten kota, kecamatan juga sudah tuntas 100%. Terus di KTA juga sudah melebihi daripada target. Berikut juga penyebarannya, juga tinggal administrasi aja yang ini. Dan hampir yang kita kunjungi rata-rata kita pastikan itu sudah berjalan dengan baik. Ya. Nah, Pak Ceng, untuk Partai Kebangkitan Nusantara ini kan pasti kita sedang mengejar tahapan pertama, kita sudah selesai. Etape pertama yaitu Kumham, kita sudah di bulan Januari. Nah, etape berikutnya kita tentu menghadapi proses verifikasi partai untuk mengikuti sebagai partai pemenang, partai peserta pemilu. Nah, sampai hari ini Pak, sudah berapa persen untuk provinsi dan berapa jumlah yang sudah terbentuk struktur di tingkat kabupaten? Secara nasional, Bang Bobi, secara nasional Partai Kebangkitan Nusantara sudah terbentuk di 34 provinsi ya. Itu sudah awal-awal dalam tempo kita mulai Januari, Februari, pertengahan Maret itu sudah tuntas kita 100% untuk provinsi. Nah, terus kita juga langsung bergerak untuk pincap-pincapnya, dan posisi sekarang kita sudah 416 ya, 416 kabupaten kota yang sudah terbentuk secara nasional. Dari syarat minimal yang dibutuhkan untuk verifikasi itu adalah 386 yang tersebar di 75% di dalam provinsi ya, yang berjumlah 34 itu. Artinya kita untuk kabupaten kota kita juga sudah tuntas. Begitu juga untuk KTA. Nah, ini yang luar biasa karena tingkat kesulitan kita kan di KTA ya. Tapi dengan kita menggunakan teknologi dengan platformnya yang ini oleh Partai Kebangkitan Nusantara, dan kita juga hampir sudah mencapai target KTA secara nasional, tinggal ada beberapa kurang yang tingkat penyebarannya karena 1/1000 di tiap kabupaten kan, ini kan beda-beda Bang Bobi ya, ada yang jumlahnya di atas 1000, ada yang kurang dari 1000, ada yang 200 kan. Nah, tinggal penyebarannya. Tapi sudah hampir 90, di atas 90% KTA kita secara nasional kita sudah tuntas. Berarti kalau bisa dibilang ini yakin ya partai ini akan lolos? Itu sangat yakin. Bahkan kecamatan kita untuk di pimpinan kecamatan, kalau di Papua itu distrik ya, itu juga sudah tuntas. Yang Bang Bobi tahu bagaimana medannya Papua Barat, khususnya wilayah timur, ini juga sudah mendekati angka 100% untuk kecamatannya terbentuk. Begitu juga untuk wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ini juga sudah mendekati di angka 50% ke atas. Jadi sudah hampir tuntas lah ya untuk urusan ini. Tinggal administrasi yang sedikit-sedikit itu ya. Sebagai partai baru dari sekian banyak partai baru yang lagi tumbuh, ada satu hal yang paling unik di Partai Kebangkitan Nusantara ini adalah gotong royong dan berdikarinya itu ya, gotong royong dan berdikari. Artinya ketika banyak teman-teman yang menanyakan ini bohirnya siapa, yang akhirnya kita bingung jawab bohirnya siapa gitu. Akhirnya kita jawab ya bohirnya semua kader kan, karena ya kita gerakannya benar-benar gotong royong. Nah, yang uniknya mereka heran kenapa dengan kekuatan gotong royong tanpa bohir Partai Kebangkitan Nusantara bisa begitu cepat tumbuh strukturnya. Bang Bobi, bahwa gotong royong itu adalah kekuatan yang maha dahsyat ya, dan ini kita rasakan. Ini yang kita selalu bangun dengan teman-teman kita, termasuk kecepatan. Ini adalah kecepatan kita di dalam membangun infrastruktur partai ini adalah kekuatan gotong royong.
Partai Kebangkitan Nusantara sebagaimana yang selalu disampaikan oleh Ketum, kita menghindari untuk itu. Ya. Nah, kalau umpamanya kita masih bicara siapa bohir dan lain sebagainya, ya mohon maaf, apa bedanya dengan partai-partai yang selama ini ya, kita PKN harus menjadi pembeda di dalam perjuangan untuk membangun kekuatan berdiri di atas kaki sendiri bangsa Indonesia ini. Itu. Tapi banyak juga yang ragu. Banyak yang ragu bahwa apa mungkin partai yang hanya dengan kekuatan gotong royong tanpa finansial yang kuat, yang di belakangnya banyak bohir gitu. Orang gak yakin apa partai ini bisa besar. Sedangkan partai-partai sebelumnya saja, anggaplah partai yang baru yang kemarin ikut kontestasi, ya, dengan kekuatan finansial yang sangat kuat, hanya bisa memperoleh kursi di bawah 100 kursi, di bawah 100 kursi. Nah, ini bagaimana mungkin? Apa mungkin Partai Kebangkitan Nusantara tanpa bohir bisa mendulang suara yang besar? Jadi begini Bang Bobi, kita ini PKN ini kan mempunyai semangat yang luar biasa, dan partai PKN ini mempunyai roh perjuangan yang sangat luar biasa. Dengan kita mengusung kenusantaraan kita ya, ini menjadi magnet yang sangat luar biasa. Bagaimana nilai-nilai kenusantaraan ini yang akan kita jadikan perekat bagi kita untuk menumbuhkan semangat kebersamaan gotong royong. Dan saya sangat yakin tidak semuanya kekuatan finansial itu mampu menjadi kekuatan utama, tapi Tidak semua kekuatan finansial dapat mampu menjadi kekuatan utama. betul, tapi dengan gotong royong, dengan kita bangun secara kekeluargaan, inilah menjadi kekuatan utama daripada Partai Kebangkitan Nusantara, dan ini menjadi rohnya Partai Kebangkitan Nusantara. Oke. Dan saya yakin itu kita akan mencapai itu. Dapat, sangat yakin, sangat yakin. Tapi ini bakal menurunkan ketinggian, apa akan menaikkan ketinggian? Ukuran tubuh. Soalnya baru mengalami kerumitan di beberapa daerah aja, Pak Ateng sudah turun 50 cm. Ya, kita memang Aslinya levelnya setinggi pemain basket. masih seimbang, Mas Tapi Bobi. sekarang kalau berdiri sudah tidak ada bedanya dengan duduk. Masih seimbang, Pak Bobi. Masih seimbang. Artinya, ya selama kita 11 hari di Sumatera ini, saya melihat sih saya turun 2 cm ya, tingginya turun 2 cm, tapi berat badannya nambah 8 kilo. Jadi bukan melebar, tapi justru tingginya menyusut turun, dan ini jadi melebar. Masih seimbang kan, masih seimbang, masih balance. Oke, Pak Oke, Ateng, Pak Bobi. besok kita akan melakukan perjalanan berikutnya dan akan berakhir terakhir kunjungan kita adalah di Bangka Belitung. Yes, Bangka Belitung. Semoga perjalanan ini lancar, PKN semakin kuat di Sumatera, juga akan menjadi kuat di daerah-daerah lainnya. Kuat di Indonesia, kuat di Nusantara, bersatu dalam kebersamaan. Ya. Demikian, terima kasih Pak Ateng. Semoga tinggi badannya kembali normal. Sampai bertemu di bincang-bincang berikutnya.